Selamat pagi Permisa di mana saja berada. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 jam 7.30 bertempatan di halaman Kabupaten Ogan Komering Ilir mengadakan apel serentak pelepasan bakti sosial dalam rangka HUT Bayangkara yang 74. Dalam acara tersebut melalui Polri atas nama Polres Oki, AKBP Alamsa, SHIK MSC, yang membagikan sembako sebanyak 2.000 paket, 1.000 kotak nasi, 270 masker, 270 buah vitamin serta mengadakan pemeriksaan kesehatan sebanyak 270 orang. Dan juga dalam acara tersebut Polres Oki Pak Alamsa mengadakan pemeriksaan kesehatan sebanyak 270 orang, dan juga dalam acara tersebut Polres Oki mengadakan rapid test ke 52 orang donor darah, 80 orang di 22 lokasi. Baiklah para permisa, kita ikuti bersama pelepasan bakti sosial secara serentak dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74. Soki lepasi bansos dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Kayu Agung tanggal 26 Juni tahun 2020. Kepolisian Resort Polres Ogan Komering Ilir menggelar apel bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020 dengan tema Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif. Kegiatan apel dilaksanakan di lapangan kantor Pemda Oki dipimpin langsung oleh Kapolres Oki AKBP Alamsyah Pelupesi, Jumat 26/6. Apel gelar pendistribusian bantuan tersebut sebagai tanda awal dimulainya pendistribusian paket sembako, yang sebelumnya juga sudah dilakukan dalam rangkaian bakti sosial Polres Oki yang berlangsung secara terus-menerus sejak tanggal 14 Juni lalu di seluruh jajaran Polres Oki termasuk 18 polsek lainnya. Menjelang Hari Bayangkara yang ke-74, Polri dalam hal ini Polres Oki didukung oleh Bapak Bupati bersama stakeholder yang lain, kita melaksanakan kegiatan bakti sosial serentak yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 14 Juni yang lalu. Sasarannya seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia, antara lain adalah para fakir miskin, anak yatim, panti asuhan, pesantren, termasuk para warakawuri dan purnawirawan, serta para masyarakat yang terdampak langsung dari akibat pandemi COVID ini. Pemerintah juga telah banyak memberikan bantuan penyaluran sosial, bantuan sosial baik berupa BLT, termasuk bantuan-bantuan sembako lainnya yang telah disalurkan atau didistribusikan kepada masyarakat. Ini merupakan perhatian yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga instansi terkait untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Kaitannya dengan status saat ini yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati, kita menuju new normal. Tapi kita berharap seiring dengan tema yang diusung oleh Polri saat ini dalam melaksanakan Hari Bayangkara, yaitu Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif. Mungkin dalam pandemi COVID kemarin, banyak masyarakat kita yang dibatasi dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah. Saat ini ayo kita mulai berkembang kembali untuk lebih produktif lagi dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita, terutama masalah ekonomi yang saat ini mungkin telah banyak berdampak pada sendi-sendi kehidupan yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai aparatur negara ya, yang sejak awal pandemi COVID ini berlangsung sampai saat ini kita menuju new normal, kita tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Kita adalah
garda-garda terdepan pemerintah untuk bagaimana kita menjalankan roda organisasi pemerintahan ini agar tetap berjalan dengan baik. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini harus kita jaga biar tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai ada muncul ketimpangan-ketimpangan maupun berbagai masalah-masalah yang tidak bisa terselesaikan. Oleh karena itu, dengan mengusung tema saat ini, kita berharap kita bisa keluar dari adanya situasi pandemi COVID yang kemarin dan kita menuju ke masyarakat yang semakin produktif. Ini berkat daripada inisiatif Bupati dan juga stakeholder yang ada agar Kabupaten Oki yang kita cintai ini bisa lebih mandiri lagi, bisa lebih produktif lagi, dan bisa kembali normal seperti sedia kala lagi, bahkan lebih meningkat daripada sebelum kejadian COVID ini terjadi. Saya selaku Kapolres Oki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, kepada TNI, kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Oki, di mana telah bersama-sama kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bakti sosial secara serentak dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-74 untuk menciptakan keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif dan rakyat semakin produktif. Dengan ini segera kita menyatakan dimulai. Ini bantuan yang sudah kesekian kalinya ya dari pemerintah Kabupaten Oki dan juga stakeholder yang ada termasuk dari polisi terus memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID. Namun harapan kami sebagai pemerintah, bantuan ini jangan menjadi masyarakat menjadi malas ya karena mendapat terus asupan dari pemerintah. Ini cuma sebagai stimulan saja kepada masyarakat agar mereka bisa mempertahankan hidupnya di tengah pandemi COVID, tapi dengan stimulan ini menjadi semangat baru, tenaga baru buat mereka untuk lebih produktif lagi yang saat ini kita telah berada di status menuju new normal. Jadi masyarakat yang sudah diberikan bantuan jangan terlena dengan bantuan yang ada, tapi dia harus semangat lagi untuk beraktivitas seperti sedia kala, namun tetap disiplin patuh terhadap protokol COVID-19. Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat ada sembako, termasuk juga ada APD. APD ini kita lebih prioritaskan kepada para petugas di lapangan, petugas-petugas yang menangani COVID-19, termasuk petugas-petugas yang melakukan pelayanan umum kepada masyarakat. Mekanisme penyaluran selama ini kita mendata orang-orang atau masyarakat-masyarakat terdampak COVID-19 yang tidak menerima bantuan dari BLT maupun bantuan dari pemerintah yang lain. Ya. Jadi sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Jangan sampai sudah ada dari pemerintah, nanti dari kita lagi ada. Makanya beberapa yang menjadi fokus kita adalah pesantren, ya, pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Oki, termasuk ada fakir
miskin ya, panti-panti asuhan, termasuk ada warakawuri ya, baik ada dari Polri dan juga ada dari pensiunan TNI juga, ada beberapa yang kita berikan tali asin bantuan. Sampai kapan Pak pemberian bantuan ini berakhir? Nah, kalau tanya sampai kapan ya sebenarnya Waktu tidak terbatas. waktu tidak terbatas gitu. Tapi kita berharap masyarakat ini lebih produktif lagi kan. Jadi ya karena kalau semua diharapkan dari pemerintah setiap saat memberikan bantuan, nanti masyarakat jadi malas. Makanya ya kita berdoa juga biar cepat pandemi COVID ini berlalu, masyarakat juga bisa melaksanakan aktivitas, jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, gitu ya, memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi Pak Bupati juga tidak cuma memikirkan itu. Nanti sebentar lagi nih ya kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi karhutlah seperti tahun-tahun lalu di Kabupaten Oki. Jadi banyak yang nanti kita akan pikirkan. Jumlah sembako yang didistribusikan sama Pak Bupati. Jumlah sembako yang distribusikan ada sekitar, untuk beras sekitar 7 ton lebih ya, 7 ton lebih. Kalau digabung-gabungkan dengan yang dulu udah puluhan, bahkan puluhan ton ya. Namun untuk saat ini kita sekitar 7 ton lebih. Ya, pertama-tama dalam momentum menyambut Hari Bayangkara yang ke-74 itu, kita sebagai kepala daerah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pasti tentunya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74 ini. Nah, momentum ini dijadikan dalam suasana COVID ini untuk menambah sebagai pemicu anggota Polri dan semuanya ini menjadi pemicu untuk menambah spirit kita, spirit yang menggelora itu untuk menciptakan bagaimana situasi kita yang COVID ini kemarin ini melemah dalam suatu keadaan yang kita stay di rumah, pasti ini melemah. Nah, ini semangat inilah, momentum inilah yang kita harapkan untuk menuju produktivitas yang tinggi. Apalagi kita sebagai pemerintah daerah, sebagai eksekutor untuk pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir memerlukan situasi keamanan ketertiban masyarakat yang baik, yang kondusif. Maka tidak ada kata lain, peran daripada Polri dalam hal ini dan juga TNI ini sebagai garda terdepan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif ini sangat kita perlukan. Momentum ini yang kita laksanakan. Dan sebagai tali kasih situasi keterbatasan kita dalam situasi yang dihadapi oleh masyarakat, maka Polri memberikan sedikit tali kasih, tali asih kepada masyarakat. Sempat kita tentunya data-data ini kepada siapa akan diberikan. Karena aksi-aksi bantuan sosial sudah kita sampaikan baik daripada BLT, PKH ataupun BST ataupun juga daripada bansos-bansos misbar ini dicari yang selektif mungkin bagi masyarakat yang tidak terdata angka-angkanya ini, yang tinggal mungkin tercecer dari data-data yang sebelumnya ada. Nah, itu makanya dapat angka yang disampaikan Pak Kapolres tadi untuk diberikan daripada bantuan sosial tersebut sebagai bentuk tali. 18 kecamatan 307 desa Pak. Sejauh mana Pak persentasenya Pak sudah dicapai? Jadi perlu kita sampaikan ya, kita PKH yang normal, yang situasi kita normal ada lebih kurang 56.000 ya, 56.000 catat. Plus ditambah COVID, maka data-datanya ini terus bertambah dengan misbar, yaitu miskin baru. Maka angka pertama kita dapatkan penambahan di luar 56.000 itu adalah angka 56.173. Gitu, angka ini. Angka ini terus divalidasi terus, bertambah terus, sehingga mendapatkan angka 79.000 tambahannya itu. Plus ditambah dengan angka yang BST, bantuan sosial tunai dari Kemensos, itu lebih kurang 14.000 kakak. Plus ditambah dengan bantuan sosial dari Kemensos langsung juga, itu ada 4.500. Plus ditambah BLT dari desa, itu lebih kurang dari ada 3.000
33.000. Kalau kita totalkan semuanya ini, dalam situasi COVID kita mengeluarkan daripada bentuk intervensi untuk menimbulkan daya beli ataupun daya tahan ketahanan masyarakat sejumlah 179.000 KK. Nah, kita bandingkan dengan jumlah KK yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir hampir 240.000 KK. Nah, kalau kita melihat ini berarti ada lebih kurang sekitar 50.000 KK yang memang tidak berhak untuk mendapatkannya itu. Hanya 50.000 KK. Berarti ini apa? Dalam situasi COVID begini, penyebaran, peningkatan yang masyarakat yang sejahtera melorot dia menjadi masyarakat menuju ketidakmampuannya ini menjadi miskin untuk sementara, gitu kan? Nah, inilah yang tentunya kita intervensi itu tadi. Berarti ini apa? Berarti ini perlu kita pahami bahwa angka daripada masyarakat kita yang masyarakat sangat miskin, hampir sejahtera, masyarakat sejahtera, sesungguhnya tipis sekali perbedaan mereka. Rentan sekali mereka ini terganggu dengan keadaan ekonominya itu. Maka data yang saya sampaikan tadi kita bisa lihat di tataran lapisan daripada struktur daripada masyarakat kita yang sangat miskin, yang hampir sejahtera, yang sejahtera, sungguh mereka ini rentan menjadi miskin baru dengan angka 179.000 KK. Itu ya, cukup ya. Pak, menuju new normal kapan Pak kita melakukan ini? Kalau menuju normal kita sudah melaksanakan menuju normal. Karena status Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan secara angka medis per tanggal 25 Mei itu sudah dinyatakan zero. Dari 61 angka yang terkonfirmasi positif, ini kita 25 Mei itu zero. Berarti apa? Berarti kita sudah tidak ada lagi dan kita mempertahankan angka ini. Memang ada info kemarin itu ada yang terkonfirmasi positif itu, tapi itu sesungguhnya impor dari Palembang dan impor dari daerah lain. Tapi dia statusnya warga, KTP-nya, NIK-nya warga daripada Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, oke. Terima kasih Pak ya. Oke, thank you. Usai melepas bakti sosial, Kapolres Ogan Komering Ilir Alamsyah Pelpesi melakukan sholat Jumat bersama di Masjid Al-Mahdi di Kelurahan Kutaraya. Bersama itu Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Alamsyah Pelpesi memberikan himbauan kepada masyarakat dan jamaah masjid untuk tidak melakukan pembakaran hutan lahan untuk menjaga kartula di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada umumnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menebang sebatang sidr adalah sejenis pohon obat, Allah akan menundukkan kepadanya di dalam neraka. Pembakaran lahan atau hutan secara luas telah masuk dalam 5 pasal di atas. Karena itu perbuatan merusak, memberikan mudarat kepada manusia, bukan bagian menjaga kemaslahatan umum, mencemari udara dan menghilangkan atau memotong pohon-pohon yang diperlukan oleh banyak orang. Ia telah menyebabkan pemanasan global dan meningkatnya suhu bumi, sekaligus mengancam keselamatan kehidupan manusia dan lingkungan hidup lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan melakukan pembakaran lahan atau membiarkan lahan terbakar di musim kemarau sehingga menimbulkan kabut asap seperti saat ini adalah perbuatan maksiat dan mendurhakai perintah Allah, dan ini adalah perbuatan haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikri hakim.
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ini syakwala dari Kapolsek ini menurut Bapak dari segi pandangan pembacaan suci Al-Quran ini bagaimana? Jadi mereka ini memang selama ini mungkin jarang sentuhan ya, jarang sentuhan sampai membaca Al-Quran saja mereka tidak bisa. Ya, ada beberapa dan banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, apalagi sholat. Ya, makanya di sini saya berupaya untuk yang Muslim mereka harus bisa membaca Quran. Ya, dengan cara apa? Saya belajar dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Kalau mereka sudah bisa, maka insya Allah nanti mereka mulai baca lagi. Nah, itu pelan-pelan. Dan di sini wajib sholat 5 waktu. Dari hasil Bapak pantauan tadi Pak yang membaca-baca Iqra maupun Al-Quran itu ada sebagian Bapak, ada Pak menurut Bapak dari anak didik kita Pak? Alhamdulillah, tadinya dari nol sekarang udah bisa Al-Quran besar. Jadi dari nol, waktu masih di Polres yang lama, di ruang tahanan Polres lama, saat ini dia sudah bisa membaca, ya minimal sudah bisa membaca dari nol. Dan sekarang sudah bisa Al-Quran besar. Nah untuk pengajarnya Pak, apakah dari Polres Oki, apakah Ustaz dari luar Pak? Nah, sementara dari anggota kita yang ngajarin, Anggota Polres kita yang ngajar. Di samping itu di sini ada tahanan juga yang sudah pintar baca Quran, bisa ngerti Quran, mereka juga yang mengajari teman-teman. Nah untuk selanjutnya bagaimana Pak dengan hasil pemantauan Bapak, peningkatan dari anak didik kita nih Pak setelah tahanan? Ya Alhamdulillah, sekarang makin meningkat dan kita mengharapkan mereka ini tertanam imannya, sehingga mereka bisa bertobat dari apa yang telah kesalahan-kesalahan lalu yang mereka telah lakukan. Dengan iman yang ada pada dirinya, kita berharap setelah mereka keluar lagi nanti dari tahanan, mereka bisa hidup bermasyarakat, bahkan bisa memberikan warna yang baik kepada masyarakat. Kalau di masyarakatnya banyak yang belum bisa ngaji atau sholat, ya kita harapkan mereka yang bisa mengajarkan masyarakat. Apa saran Bapak Pak terakhir Pak dengan anak didik kita Pak selaku dalam pengawasan Polres Oki melalui Bapak sendiri? Ya, mereka ini semua sebenarnya orang-orang baik, ya. Hanya karena mungkin kita kurang menyentuh mereka, ya, kurang memberikan edukasi kepada mereka, kurang memberikan ilmu agama kepada mereka, sehingga mereka salah jalan, salah terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Seperti melakukan durian, ya, narkoba, melakukan begal, bahkan ada kejadian dan sebagainya. Oleh karena itu, di sini saya yakin ketika kita benar-benar ikhlas mengajarkan mereka, mengembalikan mereka untuk kembali mengenal agamanya masing-masing, ya, insya Allah dengan kekuatan itu iman mereka bertambah dan mereka tidak akan mengulangi lagi kejahatan. ini anak didik kita tertanding kita dari berapa Kapolsek Pak? Dari seluruh polsek, Kabupaten Oki. Jumlah berapa Pak seluruhnya? sekarang ada sekitar 100 lebih. Ada tahanan jaksa kurang lebih 33 orang ada di titik di sini, termasuk tahanan dari Polres dan Polsek. Ya Pak, terima kasih Bapak.
Selesai meninjau kegiatan pembelajaran agama para tahanan dan Kapolres Alam Syekh melakukan makan bersama di ruang tahanan Polres Ogan Komering Ilir. Toran Rizky melaporkan dari